Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Holida dengan akhiran NIM 0042, di mana saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konsep dasar sosiologi pendidikan Islam. Yang dimana yang saya bahas itu apa sih sosiologi pendidikan Islam, beserta ruang lingkupnya itu seperti apa. Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, sosiologi ini berasal dari dua kata. Yang pertama itu sosius, yang kedua itu logos. Yang dimana sosius itu artinya teman dan logos itu adalah ilmu. Kalau digabung berarti ilmu teman atau ilmu masyarakat gitu. Selanjutnya, sosiologi ini merupakan disiplin ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial seperti cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang berada di luar kendali individu. Ilmu ini fokus pada interaksi manusia sebagai makhluk sosial serta pembentukan perkembangan dan perubahan struktur sosial seiring berjalannya waktu. Secara umum, sosiologi mengkaji kehidupan bersama dalam masyarakat, ikatan antar individu, serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial secara keseluruhan. Selain itu, sosiologi juga memahami pembentukan kelompok sosial, perkembangan perserikatan hidup, dan peran keyakinan serta kepercayaan dalam membentuk cara hidup masyarakat. Selanjutnya, menurut Surjono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang melakukan penilaian objektif tanpa memberikan arahan atau kebijakan sosial, melainkan lebih pada pemahaman proses kehidupan sosial. Nah, meskipun terdapat berbagai definisi, biar kita gak bingung apa sih itu sosiologi yang dimaksud. Nah, kita rangkum saja apa yang sudah saya bahas tadi. Sosiologi itu dari berbagai definisi, maksudnya itu diakui sebagai ilmu yang berkaitan dengan masyarakat, mempelajari berbagai gejala sosial, struktur sosial, dan perubahan yang terjadi. Jadi intinya sosiologi ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Selanjutnya kita bahas tentang pendidikan. Kan sosiologi pendidikan Islam. Pendidikan, apa sih itu pendidikan? Nah, kita bahas satu-satu, kita bedah satu-satu. Yang pertama, pendidikan. Dalam bahasa Yunani dikenal sebagai pedagogi. Pada awalnya merujuk pada proses bimbingan yang sengaja diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak dengan tujuan agar mereka kelak menjadi individu dewasa yang bertanggung jawab. Pendidikan pada dasarnya adalah usaha untuk membantu seorang menjadi dewasa, baik dalam pengertian fisik maupun mental, sehingga mereka mampu menghadapi kehidupan dengan lebih baik dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Setelah kita bahas tentang pendidikan, yakni kita bahas tentang keseluruhan. Apa sih itu sosiologi pendidikan Islam? Sosiologi pendidikan Islam adalah cabang ilmu yang memadukan prinsip-prinsip sosiologi dengan pendidikan Islam untuk memahami hubungan antara pendidikan dan masyarakat dalam konteks nilai-nilai Islam. Sosiologi ini mempelajari bagaimana pendidikan Islam berperan dalam membentuk individu dan masyarakat, serta bagaimana interaksi sosial dan struktur masyarakat memengaruhi proses pendidikan Islam. Dengan kata lain, sosiologi pendidikan Islam mengkaji hubungan timbal balik antara ajaran Islam yang diajarkan dalam proses pendidikan dan realitas sosial di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan bermoral. Setelah itu kita bahas tentang ruang lingkup sosiologi pendidikan Islam. Yang pertama kita bahas interaksi. Ruang lingkup yang pertama itu interaksi sosial dalam pendidikan Islam. Maksudnya itu hubungan antara guru dan murid, guru, murid, orang tua, dan masyarakat dalam lingkungan pendidikan yang Islami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, interaksinya adalah nilai dan norma Islam dalam pendidikan. Maksudnya itu bagaimana nilai-nilai keimanan, akhlak, dan syariah diterapkan dalam proses pembelajaran. Terus yang ketiga, peran pendidikan Islam dalam masyarakat. Maksudnya studi tentang bagaimana pendidikan Islam berkontribusi terhadap pembentukan moral dan sosial masyarakat.
Nah, yang keempat, institusi pendidikan Islam. Apa sih maksudnya? Kajian tentang lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan sekolah Islam serta perannya dalam dinamika sosial. 5. Dampak perubahan sosial pada pendidikan Islam. Nah, maksud dari ruang lingkup yang kelima ini, bagaimana modernisasi ini zaman sekarang, globalisasi atau perubahan sosial lainnya memengaruhi pendidikan Islam. Jadi sosiologi pendidikan Islam membantu memahami bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan, sekaligus menyoroti peran pendidikan Islam dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, bermoral, dan berintegritas sesuai ajaran Islam. Kejujuran, kedisiplinan, lalu apa yang sudah diajarkan dalam sekolah itu termasuk dari sosiologi pendidikan Islam untuk membantu seseorang bertumbuh dengan baik. Itu sosiologi pendidikan Islam. Selanjutnya kita bahas tentang manfaat sosiologi pendidikan Islam. Nah, sosiologi pendidikan Islam memiliki peran penting dalam dunia pendidikan Islam, baik untuk memahami proses pendidikan maupun pengembangannya dalam masyarakat. Jadi di sini saya akan menyebutkan manfaat-manfaatnya ya. Yang pertama, manfaat peran lembaga pendidikan Islam dan masyarakat sosiologi, di mana membantu menganalisis interaksi lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat, memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat. Hal ini memungkinkan pendidikan Islam berfungsi efektif di lingkungan yang beragam. Selanjutnya yang kedua, mengembangkan kepribadian individu pendidikan Islam bertujuan membentuk individu berkepribadian baik sesuai ajaran Islam, jujur, disiplin. Nah, itu ajaran Islam ya. Dengan pendekatan sosiologi, pendidikan mendukung pengembangan karakter yang harmonis secara sosial, spiritual, dan moral. Yang ketiga, mengendalikan dan mengarahkan pendidikan. Jadi sosiologi digunakan untuk menciptakan sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Islami, baik dalam kurikulum, metodologi pembelajaran, maupun evaluasi, guna menghasilkan generasi berpengetahuan luas dan berakhlak mulia. Yang keempat, membentuk jiwa yang matang. Pendidikan dengan pendekatan sosiologi membantu individu berkembang secara spiritual. Spiritual itu secara agama, emosional, dan intelektual. Hal ini menciptakan pribadi yang dekat dengan Allah, mampu mengelola emosi dan menghadapi tantangan hidup. Yang kelima, mengidentifikasi masalah pendidikan. Pendekatan sosiologi membantu mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam pendidikan, seperti ketimpangan akses atau rendahnya kualitas pendidikan, untuk merumuskan solusi yang relevan dan efektif. Kesimpulannya, dari manfaat yang sudah saya baca tadi, sosiologi pendidikan Islam berfungsi sebagai alat untuk memahami interaksi antara pendidikan dan masyarakat, mendukung pembentukan individu Islami, serta memberikan solusi atas berbagai masalah pendidikan. Pendekatan ini membantu menciptakan sistem pendidikan yang relevan dan kontekstual. Selanjutnya, kita akan bahas tujuan sosiologi pendidikan Islam. Jadi selain manfaat, sosiologi pendidikan Islam ini memiliki tujuan. Sosiologi pendidikan Islam memiliki tujuan utama untuk memahami dan mengembangkan pendidikan Islam dalam konteks sosial. Yang pertama, memahami peran sekolah dalam masyarakat, menganalisis bagaimana lembaga pendidikan memengaruhi dan dipengaruhi masyarakat, serta berperan sebagai agen perubahan sosial yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, membina kegiatan sosial siswa, membantu guru membentuk kepribadian siswa melalui kegiatan sosial, sehingga mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. 3. Menginternalisasi nilai Pancasila dan kebudayaan nasional, menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila dan budaya nasional di lingkungan pendidikan untuk membentuk identitas nasional siswa dan memperkuat kohesi sosial. Yang keempat, menghubungkan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, mengintegrasikan kurikulum pendidikan agar relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pendidikan memiliki kegunaan praktis dan mendukung pembangunan nasional. Yang kelima, banyak ya tujuannya. Yang kelima, menganalisis faktor sosial yang mempengaruhi anak. Jadi di mana mengidentifikasi berbagai faktor sosial seperti lingkungan dan norma,
yang memengaruhi pertumbuhan dan kepribadian anak, sehingga pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan siswa. Yang keenam, memberikan kontribusi pada ilmu pendidikan, pada ilmu pendidikan, memperkaya ilmu pendidikan dengan perspektif sosial untuk menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif dalam mengatasi tantangan pendidikan. Yang ketujuh, ini yang terakhir, yang tujuan yang ingin saya paparkan itu yang terakhir, yang ketujuh, menyediakan pedoman untuk pembentukan kepribadian. Maksudnya itu kepribadian menggunakan prinsip-prinsip sosiologi untuk membentuk sikap, nilai, dan kepribadian anak didik sesuai norma sosial dan agama. Kesimpulan dari tujuan yang saya paparkan, yakni tujuan sosiologi pendidikan Islam berfokus pada pengembangan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan sosial, pembentukan individu yang berkarakter Islami, serta perbaikan sistem pendidikan untuk mendukung masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. Yang selanjutnya kita bahas mengapa sih sosiologi pendidikan Islam itu penting dalam pembelajaran. Nah, mari kita bedah apa sih pentingnya dari sosiologi pendidikan Islam. Yang pertama, sosiologi pendidikan Islam memegang peranan penting dalam proses pembelajaran karena pendidikan selalu terhubung dengan struktur sosial masyarakat. Pentingnya, alasannya yang pertama, pendidikan terintegrasi dengan struktur sosial. Maksudnya itu, pendidikan Islam berinteraksi dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat, berkontribusi dalam membentuk individu yang mampu berperan aktif secara sosial. Yang kedua, pendidikan Islam harus relevan dengan kehidupan sosial. Maksudnya itu, pendekatan sosiologis menjadikan pendidikan Islam kontekstual dan mampu memberikan solusi atas permasalahan sosial. Sosiologi yang ketiga, sosiologi membantu individu memahami penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan harmoni dan kesejahteraan. Dengan sosiologi itu dipelajari dalam pembelajaran, dalam suatu lembaga, nah itu akan membuat anak-anak itu memahami mengapa pentingnya ajaran agama Islam, ajaran nilai-nilai yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mencuri itu tidak baik. Nah, mereka itu udah diajarkan dalam suatu lembaga karena adanya sosiologi pendidikan Islam yang harus menyertakan materi ini gitu untuk disampaikan. Mempermudah pemahaman agama dalam konteks sosial. Sosiologi ini maksudnya itu sosiologi membantu individu memahami penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan harmoni dan kesejahteraan. Yang keempat, menganalisis fenomena sosial dalam pendidikan. Apa sih maksudnya? Sosiologi pendidikan membantu memahami pengaruh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan, sehingga strategi pembelajaran dapat disesuaikan. Yang kelima, mengembangkan pemikiran yang diterima masyarakat. Dengan memahami kebutuhan sosial, sekolah dapat merancang kurikulum dan metode yang relevan, meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pendidikan. Yang keenam, meningkatkan pendidikan di lingkungan masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya itu sosiologi pendidikan membantu sekolah menghadapi strategi sesuai karakteristik sosial masyarakat, memperkuat sinergi antara pendidikan dan lingkungan sosial. 7. Meningkatkan kesadaran sosial individu sosiologi. Maksudnya itu pendidikan mendorong peserta didik dan tenaga pendidik untuk memahami peran sosial mereka, mengembangkan karakter dan tanggung jawab sosial. Kesimpulan dari yang saya bahas tadi, mengapa sosiologi itu berperan penting dalam pembelajaran, yakni sosiologi pendidikan Islam memastikan pendidikan berfungsi tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan beradab, menjadikannya lebih relevan dan bermanfaat dalam menghadapi tantangan sosial. Dengan adanya sosiologi pendidikan Islam yang saya jelaskan tadi, nah itu bukan hanya kita dalam lembaga itu bukan hanya mentransfer pengetahuan secara materi saja, namun kita membentuk karakter individu yang lebih baik untuk kedepannya gitu, agar mereka itu bersikap adil, bersikap berkepemimpinan, itu diajarkan dalam dalam pembelajaran seperti itu. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah saya bahas tadi, pendidikan Islam ini menjelaskan bahwasanya sosiologi pendidikan memainkan peran penting dalam memahami hubungan antara pendidikan,
agama dan masyarakat. Jadi saling berkaitan. Jadi bukan pas karena pendidikan saja, agama saja. Jadi bukan pendidikan saja, agama saja, bukan. Jadi dijadikan satu, pendidikan, agama maupun masyarakat gitu. Dengan memanfaatkan pendekatan sosiologis, pendidikan Islam dapat lebih memahami, membumi dan relevan dengan konteks sosial yang beragam melalui pemahaman mendalam tentang struktur sosial, dinamika masyarakat dan nilai-nilai keislaman. Sosiologi pendidikan Islam membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih efektif dalam membentuk kepribadian individu, menanamkan nilai-nilai moral serta membangun hubungan yang harmonis antara sekolah, masyarakat dan negara. Sosiologi pendidikan Islam juga berfungsi untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam pendidikan, membantu guru dalam membina kegiatan sosial siswa, serta menyiapkan generasi muda yang matang secara intelektual, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, tujuan utama sosiologi pendidikan Islam adalah untuk menjadikan pendidikan sebagai alat bagi kemajuan sosial, pembangunan karakter, dan pemecahan masalah sosial dengan tetap berpijak pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.